Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifai Samad. Saya akan membaca rangkuman belajar dan pembelajaran. Pertama, kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Poin pertama, belajar dan pembelajaran. Poin kedua, tujuan belajar dan pembelajaran. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Poin kedua, ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SMP) bahwa proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Sebelum UU dan PP yang dijelaskan di atas, konsep pembelajaran yang diundang di dunia pendidikan masih mengenal konsep teaching. Konsep pengajaran terlalu teacher oriented, guru satu-satunya sumber informasi komunikasi, berjalan suatu arah dari guru ke siswa. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kembalikan dari konsep pengajaran, menerapkan proses pembelajaran seperti yang dimanatkan di dalam dua ketentuan Yadris tersebut, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005. Belajar merupakan usaha seorang untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. PNP 2001-42. Dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa baik dari segi kognitif, perspektif, maupun efektif. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Pembelajaran melibatkan perilaku akademik dan non-akademik. Pembelajaran berlangsung di sekolah dan di mana saja seputar dunia anak-anak. Pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi pendekatan kognitif dan behavioral. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung. Anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, dan sebagainya. Kognitif, ada poin 2, kognitif. Ada tempat pendekatan kognitif untuk pelajaran. Pertama, pendekatan kognitif sosial yang menekankan bagaimana faktor perilaku, lingkungan, dan orang-orang saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. 2. Pemrosesan informasi kognitif menarikkan bahwa pada bagaimana anak memproses informasi dan melalui perhatian, ingatan, pemikiran, dan proses kognitif lainnya. 3. Konstruktivis kognitif menekankan konstruksi kognitif terhadap pengetahuan dan pemahaman. Konstruktivis sosial fokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. 4. Pendekatan kognitif ditambahkan dengan pendekatan behavior, berarti ada 5 pendekatan utama dalam pembelajaran yang menunjukkan pemahaman tentang bagaimana anak belajar. Behavioral
Penekan pada pengalaman terutama dan hukuman sebagai determinan dari pembelajaran dan perilaku. Kognitif sosial, pemrosesan informasi, kognitif, konstruktif sosial. Pembelajaran memberikan aspek kognitif, aktivis, dan psikomotor secara utuh bagi anak didik. Hal ini merupakan perwujudan dari kepedulian sekolah terhadap kelanjutan dari proses pembelajaran anak didik. Artinya sekolah tidak hanya memberikan bakal keterampilan untuk anak didik, tetapi juga kemampuan untuk menjual keterampilan tersebut. Program pembelajaran dan belajar. Guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Siswa sebagai pembelajaran di sekolah memiliki kepribadian, pengalaman, dan tujuan. Guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan siswa. Guru menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Guru bertindak mengajar di kelas dengan maksud membelajarkan siswa. Siswa bertindak belajar artinya mengalami proses dan meningkatkan kemampuan mentalnya. Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi dengan hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhir puncak proses belajar. Program pembelajaran, rekayasa pembelajaran, guru, kurikulum yang berlaku, desain instruksional, kegiatan belajar, tidak mengajar, guru, pembelajaran di kelas, tindak belajar siswa mengalami proses belajar. Ciri-ciri pembelajaran yaitu siswa yang memperoleh perubahan mental internal pada diri pembelajaran. Sembarang tempat, sepanjang hayat, kemauan mengubah diri, terjadinya perubahan positif, memperlakukan kemajuan mental, kemajuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertemuan kedua. Konsep belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar, jenis-jenis belajar. Hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang yang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. 2. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisiensi. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasilnya pengalaman. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungannya. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan kualitas hidup. Sedangkan bagi masyarakat, belajar mempunyai peran yang sangat vital dalam mentransfer budaya dan nilai moral serta pengetahuan dari generasi ke generasi. Dalam dunia pendidikan khususnya belajar merupakan kegiatan esensial yang terkait dengan berbagai faktor yang dapat memberikan perubahan pada siswa. Faktor siswa, guru, serta faktor lingkungan secara menyeluruh merupakan faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan, keterampilan, dan sikap. Lalu apa kaitannya belajar dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Melalui pembelajaran, guru memberikan bantuan agar dapat terjadi proses pemulihan ilmu dan pengetahuan, pengusahaan kemahirian dan tabiat.
serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses dan hasil belajar. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancangkan untuk mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus disengaja diorganisasikan dengan baik agar dapat menumbuhkan proses belajar yang baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami konsep belajar dan pembelajaran serta kaitan antara keduanya, diharapkan Anda tepat melakukan pembelajaran yang bermakna dengan hasil belajar yang maksimal. Ciri-ciri belajar yaitu siswa yang bertindak belajar dan pembelajaran memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajaran, sembarangan tempat dan sepanjang hayat semua hidup. Motivasi belajar kuat, dapat memecahkan masalah, mempertinggi martabat pribadi. Hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring. Ciri-ciri perubahan tingkah laku. Pertama, perubahan terjadi secara sadar. Terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misal, menyadari bahwa pengetahuan bertambah, kecakapannya bertambah dan lain-lain. 2. Perubahan dalam pelajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar dan perubahan yang terjadi dalam diri sendiri berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Misal, belajar menulis yang kemudian dapat membuat surat. 3. Perubahan belajar bersifat positif. Dalam perbuatan belajar, perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar untuk dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. 4. Perubahan belajar bersifat aktif. Perubahan bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 5. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen, berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misal, kecakapan anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki anak. 6. Perubahan belajar bertujuan terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai dan terarah pada pengaruhan perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal, seorang belajar mengetik sebelum menetapkan tingkat kecepatan yang diinginkan. Jadi perubahan belajar dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkan. 7. Perubahan sikap aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Contoh, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan paling tampak adalah keterampilan naik sepeda. Akan tetapi ia mengalami perubahan lainnya, seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenisnya, jenis-jenis sepeda, ciri-ciri untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, kebiasaan memberikan sepeda. Jadi aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. Kesimpulan bahwa hasil belajar yang didapatkan seseorang setelah melalui proses belajar adalah mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap efektif. B. Jenis-jenis belajar. Belajar bagian, belajar dengan wawasan, belajar diskriminatif, belajar global, belajar instrumental, belajar internasional, belajar nonton, belajar mental, belajar produktif, belajar verbal. 1. Belajar bagian. Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas dan ekstensif. Misal, mempelajari gerak-gerak motorik seperti bermain silat. Individu memecahkan seluruh materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri.
Lawan cara global, bagian adalah belajar global. 2. Belajar dengan wawasan. Teori wawasan merupakan proses mengorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada di hubungannya dengan penyelesaian personal. Wawasan merupakan kreasi dari rencana penyelesaian yang mengontrol rencana-rencana sebenarnya lain yang telah terbentuk. 3. Belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat suatu situasi dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini, maka dalam eksperimen subjek diminta untuk merespons secara berbeda-beda terhadap simulasi yang berlain. 4. Belajar global atau keseluruhan. Bahan pelajaran pelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajaran menguasai. Lawannya adalah belajar bagian. Metode belajar global sering disebut dengan metode Gestalt. 5. Belajar insidental. Konsep ini bertingkah dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. Belajar insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujukan. 6. Belajar instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi siswa yang diperhatikan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa TBC akan mendapatkan hadiah hukuman berhasil atau gagal. Salah satu bentuk belajar instrumental ada pembentukan tingkah laku. 7. Belajar internasional. Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan belajar insidental. Konsep belajar internasional beranggapan bahwa belajar itu selalu berarah kanan. 8. Belajar laten. Belajar laten perubahan tingkat laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. 9. Belajar mental. Perubahan tingkah laku yang terjadi tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. 10. Belajar produktif. Belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lainnya. 11. Belajar dan verbal. Belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Model pembelajaran berdasarkan Permendikbud dalam K13. Pertama, sintak model discovery learning. 1. Pemberian rangsangan. 2. Penyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pembuktian. 5. Menarik simpulan atau generalisasi. 2. Sintak model inquiry learning. 1. Orientasi masalah. 2. Pengumpulan data dan verifikasi. 3. Pengumpulan data melalui eksperimen. 4. Pengorganisasian dan formula eksplanasi. 5. Analisis proses inquiry. 3. Sintak model problem based learning. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. 3. Mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang. 4. Melakukan tindakan strategis. 5. Melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. 4. Sintak tahapan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pernyataan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Access the outcome. 6. Evaluate the experience. Konsep teori belajar. Teori belajar
Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Macam-macam teori pembelajaran. Kategori utama teori belajar yaitu teori belajar behavior hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori belajar kognitif atau melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Teori belajar konstruktif bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Teori belajar behaviorisme sebuah teori dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori-teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif sebagai proses teori perilaku sebelumnya. Model ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengonsider, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekan pada bagaimana informasi diproses. Teori belajar konstruksi. Konstruksi berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konstekstual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah sebarat fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat putusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikan dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Pertemuan ke-6, MK Belajar dan Pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran. Pertama, perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimulasi yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulasi yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri kepada tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih, dan memberikan fokus pada yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dan diobservasi tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, maka akan terjadi A. Bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. B. Berusaha keras untuk memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. C. Terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. 2. Keaktifan. Johnny Dew mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif
harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif. Jiwa mengelola informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. Dalam proses belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan fisikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan dan sebagainya. Kegiatan fisikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lainnya, menyimpulkan hasil. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak biasa dilampahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlihat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivasi sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Hal ini dapat ada kaitannya dengan membuat pendapat seorang filosofos Cina kognitif bahwa apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, saya ingat, dan apa yang saya lakukan, saya paham. Dari kata-kata bijak ini dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. 4. Pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering materi pembelajaran diulang, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang belajar pengaruhnya dalam belajar karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah dilupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. 5. Tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk menyampaikan tujuan agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka bahan pelajaran harus tentang yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertentang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen dan discovery juga merupakan memberikan bagi siswa untuk belajar sendiri secara lebih giat dan sungguh-sungguh. 6. Balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan atau adanya pengetahuan positif maupun negatif dalam belajar. 7. Perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh kepada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata kebiasaan yang kurang lebih sama. Demikian pula dengan pengetahuannya. Pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif. A. Pengertian pembelajaran kooperatif. Salah satu yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas pada kemampuan anak untuk menghafal informasi.
Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbulkan berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingat untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik kita telah lulus dari madrasah, mereka pintar secara teoris, akan tetapi miskin pada aplikasi. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain. Misalnya pemahaman tentang psikologi, perkembangan manusia, pemahaman tentang teori-teori perubahan tingkah laku, kemampuan merancang berbagai media dan sumber belajar, dan kemampuan mendesain strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi diajarkan, agar peserta didik betul-betul bisa menguasai materi yang diajarkan serta bisa mengaplikasi dalam kehidupannya. Pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih, sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar sesama yang melibatkan antara 4 atau 5 orang yang bekerja sama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Dengan kata, anggota kelompok saling bergantung secara positif. Pembelajaran kooperatif mengandung arti keterlibatan secara promotif atau antara kelompok yang melibatkan pada proses kognisi, efeksi, dan konasi. Pendekatan CL ini bila diterapkan dalam dunia pendidikan maka akan lebih efektif apabila dilakukan dalam kerangka pemikiran sosial pengacu terhadap kebutuhan untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung interpersonal environment, yaitu suatu lingkungan yang kemungkinan terjadinya hubungan saling mengenal antara secara pribadi mendalam. Dalam interpersonal environment, individu harus menjadi bagian yang efektif memberikan sumbangan dan menjadikan bagian integral dan dari komunitas sosial yang bermanfaat atas berpartisipasinya. Agar terjadi interpersonal yang efektif, para peserta didik kelompok sosial dan menetapkan dirinya sebagai bagian kelompok sosial yang dibentuk. Dengan kata lain, agar terjadi interpersonal environment, para peserta didik harus memiliki interpersonal skill, sedangkan studi mengenai pengetahuan yang sistematis, maka CL ini difokuskan pada kemampuan mengantarkan pengetahuan itu ketika diperlukan. Kerjasama yang dilandasi dengan pemikiran studi sosial yang diwujudkan dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan CL merupakan pemikiran yang sangat penting dalam pendidikan seharusnya dan pada materi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, mata-mata pelajaran IPS yang memiliki kaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu tertentunya memiliki peranan yang cukup penting dalam membentuk individu mampu berpartisipasi dan memberikan sumbangan pada komunitasnya, masyarakatnya, dan bangsa, di mana peningkatan kelangsungan hidup, kemajuan, dan peningkatan pribadi terbentuk. Tanpa adanya kerjasama yang efektif dengan orang lain, maka hal tersebut tentunya akan sulit diwujudkan. Suatu komunitas, masyarakat, dan bangsa tidak dapat eksis berlangsung lama kecuali apabila individu tidak memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya orang kehilangan pekerjaan dan gagal dalam berkarya karena kurang memiliki kemampuan interpersonal skill atau kemampuan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, maka guru memiliki tanggung jawab membantu peserta didik untuk memperoleh kemampuan berpartisipasi dan bekerja sama secara efektif di dalam setting sosial dan masyarakat. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. 1. Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya.
2. Kelompok dibentuk dari peserta didik yang dimiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah. 3. Bila mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus. 4. Penghargaan lebih orientasi kelompok ketimbang individu. B. Tujuan pembelajaran kooperatif. Hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. 2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dari dan ketidakmampuan. 3. Perkembangan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Prinsip pembelajaran kooperatif. 1. Prinsip ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. 2. Tanggung jawab seseorang. Prinsip ini merupakan konstruksi dari prinsip yang pertama. Karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. 3. Interaksi tatap muka agar anggota kelompok pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. 4. Partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi. D. Prosedur strategis pembelajaran kooperatif. Menetapkan tujuan pembelajaran pergerakan, yaitu membuat keputusan sejak awal tentang tujuan pembelajaran dan jenis aktivasi yang sesuai dengan mereka dan orang yang belajar sambil berbuat. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Peserta didik membuat hubungan-hubungan antara madrasah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. 3. Belajar yang diatur sendiri. Peserta didik melakukan pekerjaan yang signifikan, ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya, hasilnya yang sifatnya nyata. 4. Bekerja sama. Peserta didik dapat bekerja sama. Guru membantu peserta didik bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. 5. Berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. 6. Mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. Peserta didik memelihara pribadinya, mengetahui, memberikan perintah, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri sendiri. 7. Mencapai standar yang tinggi. Peserta didik yang mengenal dan mencapai standar yang tinggi mengidentifikasi tujuan dan motivasi peserta didik untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada peserta didik cara mencapai apa yang disebut excellent aid, menggunakan penilaian autentik. Peserta
Peserta didik menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan bermakna. C. Fokus pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual menempatkan peserta didik di dalam konteks bermakna yang membangunkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual peserta didik dan pelanggaran guru. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan pengajaran konseptual harus menekan pada hal-hal berikut. 1. Belajar berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan pengajaran dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. 2. Pengajaran autentik, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenalkan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna. 3. Belajar berbasis inquiry, yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. 4. Belajar berbasis proyek, yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran kompetitif di mana lingkungan peserta didik didesain agar peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termaksud pengalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. 5. Belajar berbasis kerja, yang memerlukan suatu pendekatan pengajaran yang kemungkinan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis madrasah dan bagaimana materi tersebut diperlakukan kembali di tempat kerja. 6. Belajar berbasis jasa layanan, yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis madrasah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut. 7. Belajar kooperatif, yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan belajar. D. Komponen pembelajaran konseptual. Dalam pembelajaran konseptual ada 7 komponen yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu 1. Konduktif. Konduktif adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur konduktif peserta didik berdasarkan pengalaman. 2. Inquiry. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. 3. Bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 4. Masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. 5. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan menggerakkan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. 6. Refleksi adalah proses pengandaan pengalaman yang telah dipelajari oleh dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. 7. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.